Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indika Dewi Azizah, Prodi Keuangan dan Perbankan, dosen pembimbing Pak Jeki Al-Gusri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, bab pertama yaitu mengenai pengenalan komputer. Nah, di sini istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Dari definisi tersebut terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi atau output. Bagaimanapun juga, alat pengolahan data dari sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar, yaitu yang pertama, peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat-sangat sederhana dan faktor terpentingnya dalam pemakaiannya adalah alat yang menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik, peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Dan yang keempat, peralatan elektronik, peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Oke, kita masuk bab yang kedua, yaitu generasi komputer. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut dengan bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tube vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Komputer generasi kedua. Pada awal tahun 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat disosialisasikan dalam komputer pada saat ini. Komputer generasi ketiga. Kemampuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilnya ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk menggunakan di rumah, di kantor, dan di sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian, 55 juta unit PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, dan bahkan komputer yang dapat digenggam. Dan selanjutnya, komputer generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan. Kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemampuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Oke, kita masuk bab terakhir, yaitu dampak negatif dari perkembangan teknologi. Banyak peneliti di zaman modern seperti saat ini yang telah meluncurkan berkas baru penyangkut teknologi informasi dan komunikasi yang mengungkap ikut adilnya radiasi gelombang elektromagnetik terhadap kesehatan generasi. Radiasi ini juga memunculkan polemik baru bagi lingkungan yang terbukti dari beberapa penelitian. Kecanggihan dari teknologi seakan sudah banyak menembus para generasi. Handphone, televisi, komputer, radio, dan laptop adalah contoh kecil dari teknologi informasi dan komunikasi yang sudah menjadi bagian dari menu kebutuhan sehari-hari generasi masa kini. Yang disayangkan adalah banyak generasi sekarang yang kurang mengetahui berbagai dampak negatif yang menimbulkan oleh alat-alat semayamnya radiasi gelombang elektromagnetik ini. Meski perlu diadakan penelitian lebih mendalam lagi untuk mengetahui menyangkut beberapa jauh proteksi radiasi elektromagnetik dan beberapa besar pengaruh terhadap lingkungan. Suatu hal yang dapat dipastikan adalah jika dampak negatif radiasi gelombang elektromagnetik dianggap angin lewat tanpa adanya perhatian, maka akan banyak generasi yang terimbas oleh dampak negatifnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.